Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La rizqa lana illa ma razaqtana. La hukma lana illa ma hakamta alaina. Innaka antallah al-aziz al-hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Raya Jakarta Garden City, wabil khusus Ustadz Hali, mata'anallah bituli hayatihi wa ulumihi, amin. Segenap Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah selalu berusaha untuk mencari ridha Allah, untuk mencari hasanat dunyawiyah, kebaikan-kebaikan di dunia, dan untuk selalu mencari hasanat ukhrawiyah, kebaikan-kebaikan akhirat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus menerus bersyukur, karena bersyukur adalah kewajiban. Kalau itu kewajiban, maka bernilai ibadah. Karena bernilai ibadah, maka dicatat pahala. Bahkan Allah menjamin, Bapak Ibu, semakin banyak kita mensyukuri karunia Allah, semakin Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Apa yang ditambah, Bu? Apa yang ditambah, Pak? Banyak yang nanya, Ustaz, ini kan kita ditambah, apa sih yang ditambah? Ada 3 yang ditambah, Bapak Ibu. Allah tambah jumlahnya, kuantitasnya. Bahasa kerennya kuantitas. Allah tambah kualitasnya, nilainya. Allah tambah yang ketiga, pahalanya. Orang dikaruniai harta, dia berinfak, Allah tambah jumlahnya. Awalnya 10 juta, karena infaknya 5 juta, Allah tambah jadi 15 juta. Amin. Allah tambah yang kedua, kualitasnya. Keberkahan, ketenangan, keharmonian. Masya Allah. Orang menjadi lebih suka dengannya. Ini kan nilai. Ketenangan, kebahagiaan, kekhusyuan, nilai. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah tambah apa? Allah tambah pahalanya. Karena bersyukur adalah kewajiban, maka bersyukur adalah ibadah. Kalau ibadah dijalankan akan mendapatkan pahala. Kok tidak ditambah, Ustadz, jumlahnya? Pahalanya sudah nambah, jangan khawatir. La in syakartum la azidannakum. Allah tidak menyebut apa yang aku tambah. Yang penting pasti aku tambah. Tapi kata para ulama, minimal 3 yang Allah tambah. Tapi lebih dari itu, wallahu a'lam. Karena Allah maha kaya, pasti. Kita aja kalau bantu orang, ternyata yang kita bantu orang kaya, nambah nggak Pak kita? Kita ngasih cuman kolak, diganti sama apa, Bu? Kan dia kaya. Apalagi Allah yang maha, masa kita nggak yakin? Kita selalu bersyukur. Insya Allah Allah tambahkan seluruh kebaikan kita di dunia, dan Allah persiapkan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang paling kita cintai, manusia yang selalu kita muliakan. Bersalawat dan mengucapkan salam tanda kita memuliakan dan mencintai. Ibarat kita dengan sesama, assalamualaikum, itu tanda cinta. Betul, Bu? Ya. Seorang yang mengucapkan salam,
Yang mendoakan saudaranya itu tanda cintanya. Kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tanda cinta kita, kita ucapkan salawat dan salam. Allah ganti, Allah balas, jangan khawatir. Jadi semua kebaikan itu pasti Allah tambah. La azidannakum, termasuk cinta kita kepada baginda, termasuk kita memuliakan baginda, termasuk kita mengucapkan salawat dan salam, termasuk kita yang hadir memakmurkan masjid ini, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kelak termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hujan turun. Alhamdulillah atau gimana Bu? Kalau udah nyampe alhamdulillah Ustaz, yang masih di jalan ini nih. Yang masih jalan gimana Ustaz? Ustaz udah nyampe alhamdulillah. Kami yang di jalan, ada yang bilang kami masih di jalan Ustaz. Jadi bilangnya apa Pak? Masya Allah. Semuanya mulia. Kita akan membahas syukur dan sabar untuk kebahagiaan. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan berpasang-pasangan. Kenapa ada sabar dan kenapa ada syukur? Karena Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hadirin, umumnya kalau sudah dengar zauj, pasangan, itu fahamnya cuman suami dan istri, laki sama perempuan gitu ya. Mana pasangannya Pak? Ini pasangan saya. Padahal kita pakai sendal aja pasangan kiri kanan, betul? Jadi pasangan zauj itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim adalah lailun wa nahar, sama'un wa ardun, syarrun wa khairun, jannatun wa narun, lailun wa naharun. Sudah ya. Jadi semuanya itu Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada kiri, ada kanan, ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ada sehat, ada yang nggak bilang sakit, nggak mau sakit itu ya. Ada sehat, ada sakit, ada apa? Ada senang, ada saya nggak mau nyebut, yang nyebut ntar susah. Ada senang, ada susah. Masya Allah. Ini sunnatullah kata para ulama. Sunnatullah itu Bapak Ibu ketetapan Allah. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada hujan, ada panas, ada mati, ada hidup, ada sehat, ada sakit. Karenanya ada sabar dan ada syukur. Kalau cuman syukur doang tidak lengkap. Kalau cuman sabar doang kurang sempurna. Kenapa? Karena Allah pasti sudah ciptakan kita dua keadaan. Ajaban li amril mu'mini, inna amrohu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabatu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Atau kama qala Rasul. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Bapak Ibu, iman itu intinya adalah sabar dan syukur. Maaf, ada Pak Sabar? Nggak ada ya? Pak Syukur. Tinggian mana Bu? Pak Syukur sama Pak Sabar? Saya pernah ditanya, ini duluan mana Ustaz? Sabar dulu apa syukur dulu? Kalau dibaca ayatnya, itu sabar dulu Pak. Misalnya surat Luqman ayat 31. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Di surat Asy-Syura juga sama, sabarin syakur. Kenapa sabar dulu Bapak Ibu? Kalau orang pernah mengalami sabar,
mudah untuk bersyukur. Kalau tidak pernah mengalami masa sulit, susah untuk bersabar. Makanya alhamdulillah. Yang repot itu orang yang biasa susah apa biasa senang? Halo? Bu, yang biasa ya susah, yang biasa susah. Yang sulit itu menghadapinya orang yang biasa senang atau yang biasa susah? Hah? Biasa senang. Biasa makan pakai garam dikasih ayam, biasa aja dia. Lebih senang. Biasa makan ayam, tiba-tiba makan enggak? Beda enggak? Dulu saya dari pesantren, ya udah biasa aja orang tidur biasa begitu. Dikasih kasur empuk, ya tetap nyenyak. Enggak ada kasur empuk, tetap nyenyak. Sampai ngaji juga bisa. Allah mengawali sabar. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupan awalnya sabar. Iya, dari awal sudah yatim. Dan dari awal ibu-ibu ketika mengandung anaknya, kesabaran yang paling diminta oleh Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, berat. Mau ngaji kudu dibawa. Mau ke pasar kudu dibawa. Mau tidur tetap dibawa. Ya. Naik motor tetap naik angkot tetap kepedesan tetap iya, nggak boleh kan ditinggal Pak. Mau ditinggal kemana Pak? Hamalathu ummu wahnan alawan. Karenanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ummaka, karena tingkat kesabaran kaum ibu lebih besar dari tingkat kesabaran kaum bapak. Bukan yang ini, bapak. Padahal sama juga. Makanya lihat, yang bisa ngasuh anak siapa Bu? Yang paling sabar dengan anaknya siapa? Guru TK banyakan laki apa perempuan? Saya kalau ngajar TK nggak kuat Ustaz. Lari ke sana, Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah, tangguh ya, 9 bulan minimal. Belum ada yang 1 tahun. Imam Syafi'i 2 tahun, ibunya ngandung. Masya Allah. Belum lagi setelah itu, wah seluruhnya lah. Dari mulai bayi, kita merasakan betul. Sekarang suami pun tahu betapa beratnya seorang istri. Makanya, inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Sungguh yang demikian. Semua peristiwa itu adalah tanda tentang kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu bersyukur, bagi orang yang bagi orang yang mampu bersabar, dan bagi orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Kenapa syukur dan sabar? Karena segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasang. Saat senang kata Rasul, itulah ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan suatu saat pasti ada perasaan susah, pasti ada ujian, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Bahkan di dalam hadis disebutkan sungguh mengagumkan sifatnya orang beriman, yaitu sabar dan syukur. Ini ibu-ibu, berat syukur atau berat sabar Bu? Berarti biasa susah ya Bu? Kan ngalamin terus, jadi ngalaminnya sabar melulu. Maaf ya Bu ya, ini hujan-hujan ngaji lagi, Masya Allah. Tapi ngaji itu nggak sukses kalau belum ada yang tidur. Kalau udah banyak yang ngantuk, sukses tidurnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka tadi saya tanya Ustaz Suhali berapa lama? Oh alhamdulillah, saya cuman kultum aja ya. Kuliah tunggu makan. M-nya kan boleh macam-macam. Jadi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir menunjukkan segalanya, keadaannya pasti dua. Sifatnya pasti dua. Makhluk yang Allah ciptakan pasti dua.
Dan 2 itu berpasang-pasangan, kiri dan kanan. Kalau kanan saja bukan berpasang-pasangan. Kalau laki saja berarti bukan berpasang-pasangan. Kalau perempuan saja berarti salah itu, tidak sesuai dengan fitrah. Yang sesuai dengan fitrah adalah berpasang-pasangan. Sendal aja Bapak Ibu, kalau cuma satu dipakai atau tidak boleh dipakai? Enggak boleh. Kalau cuma satu kan tinggalkan atau nyari yang baru. Tapi jangan nyari di tempat orang, nyari di toko. Nyarinya tempat orang. Ini saya cuma pulang dari masjid, sendalnya tinggal satu. Katanya tidak boleh dipakai. Nyari yang lengkap. Tapi nyarinya punya, nggak boleh, itu haram. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berpasang-pasangan? Karena kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, manusia yang dibanggakan oleh baginda, yang mengagungkan itu kalau sifatnya ia mampu bersyukur saat mendapatkan nikmat, mampu pula bersabar saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayat Al-Quran mengawali dari sabar, karena betul semua kita pasti mengalami kesabaran dibanding dari mengalami kesyukuran. Atau kalau kita hitung manusia, terutama para nabi, maka yang paling banyak dialami oleh mereka adalah ujian-ujian yang menuntut mereka untuk selalu bersabar terhadap ujian-ujian tersebut. Yang paling besar ujiannya siapa, Pak? Para nabi. Betul? Nabi Ayub, Bu, sakitnya 17 tahun. Bu, sakit 17 tahun. Di sini ada yang pernah sakit 17 tahun? Kayaknya nggak tahan itu. Ya, baru seminggu aja di rumah sakit udah nggak tahan. Pengen pulang terus. Ketika udah pulang pengen ke rumah sakit lagi. Bingung jadinya kita. Pernah itu ya. Jadi keluarga gitu sakit seminggu di rumah sakit, pengen pulang. Pas pulang pengen ke rumah sakit lagi. Karena nggak diurus di rumah. Udah di rumah sakit pengen pulang lagi. Ini maunya gimana? 17 tahun kata Hasan Al-Basri rahimahullah, Nabi Ayub diuji oleh Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub luar biasa. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Ini betapa kesabaran itulah yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ya Allah, hamba sedang engkau uji dengan kesulitan, tetapi yang luar biasa dari Nabi Ayub adalah saat mendapatkan ujian dia mengatakan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau tetap yang maha memberikan kasih sayang di antara yang memberikan kasih. Kita mendapatkan bantuan dari orang, terima kasih, jazakallah khair. Tapi kita ya dicuekin sama orang gimana, Bu? Makasih ya Mas, gitu. Ya. Atau biasanya orang ngasih, ya. Sekarang yang dikasih itu adalah ujian. Biasanya ngasihnya makanan. Tapi suatu saat orang itu ngasihnya bukan makanan, ngasihnya beban, ngasihnya PR. Gimana, Pak? Apakah kita mampu mengatakan, Bapak tetap aku suka dengan Bapak? Ibu-ibu, ketika suaminya ngasih belanjaan, maka kita puji suami. Betul, Bu? Tapi kalau ngasihnya hutang, dipuji enggak, Bu? Mas, tetap aku cinta denganmu. Betul? Atau kalau gini, Nabi Ayub alaihissalam contoh ketika diuji oleh Allah sakitnya 17 tahun, beliau mengatakan wa anta arhamur rahim.
Ya Allah, tetap Engkau yang Maha Pengasih. Kenapa Bapak Ibu kita rujuk surat Al-Baqarah 216 sebelum nanti kita lanjutkan dengan hadis tadi. Al-Baqarah ayat 216. Yang pertama tadi Az-Zariyat 49. Kenapa ada syukur, kenapa ada sabar? Karena keadaan kita Allah pergantikan. Kadang senang, kadang susah. Kadang sakit, kadang sehat. Kalau cuman mengandalkan satu sifat, khawatir ketika keadaannya berbeda, kita tidak dikatakan baik oleh baginda. Maka disiapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman itu mengagumkan kalau punya dua sifat, yaitu saat mendapatkan nikmat ia bersyukur, bagus. Saat mendapatkan ujian ia bersabar, bagus. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah ciptakan berpasangan. Coba Bapak Ibu kalau malam terus, nggak bisa kita nyari nafkah. Kalau siang terus nggak bisa tidur. Kecuali yang suka tidur, nggak siang nggak malam tetap bisa tidur. Bersyukur itu. Yang kedua alasannya Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, bukan kata manusia. Berarti Allah tahu A sampai Z. Allah Maha tahu yang di dalam maupun yang di luar. Allah Maha tahu sebelum, sekarang, dan yang nanti. Kalau kita tahunya yang sudah. Allah tahu yang sudah, yang sekarang, yang nanti. Allah tahu yang di dalam maupun yang di luar. Allah tahu yang disembunyikan maupun yang disampaikan. Semuanya Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada syukur dan sabar? Supaya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak baik, kita tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Kenapa? Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kenapa? Allah yang Maha tahu, kata Allah, sedangkan wa antum la ta'lamun, kalian semuanya tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, kalau kita tahu segala-galanya, nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Ini pandangan para ulama yang paling banyak dalam kehidupan kita, yang gaib atau yang nyata. Yang gaib atau yang nyata, Pak? Menurut saya yang gaib. Ini jam 9 kita mau ngapain tahu? Rizki kita juga gaib. Karena Allah yang Maha tahu. Yang dilakukan oleh anak kita, kita tidak tahu. Yang akan terjadi tahun depan tidak ada yang tahu. Bahkan nanti sekian puluh tahun tidak ada yang tahu. Sampai kapan kita sakit tidak ada yang tahu. Kapan kita sehat tidak ada yang tahu. Kapan kita senang tidak ada yang tahu. Kapan kita susah tidak ada yang tahu. Kecuali Allah Maha tahu. Besok kamu senang ya. Besok kamu susah ya. Semuanya Allah Maha tahu. Kenapa? Karena kalau kita Bapak Ibu tahu besok mau meninggal dunia, gimana Bu? Kalau setiap kita dikasih tahu nih kalender kamu tahun 2021 bulan Februari tanggal 14 meninggal dunia. Bisa tidur enggak, Bu? Wah, mau makan aja enggak jadi, Pak. 14 hari lagi. Ya, Bu? Kalau Allah kasih tahu sakitnya ntar ya, tanggal 10 Februari, bisa tidur? Ini, kesempatan nih 10 hari lagi sakit, setelah itu sakit. Terus Allah kasih tahu sakitnya kamu setahun. Waduh, tambah nggak bisa lagi. Sakit kamu nanti 10 tahun. Wah, mendingan nggak sakit ya Allah kalau begitu. Subhanallah. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian.
boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Kenapa alasannya? Allah lah yang maha tahu, manusia tidak ada yang tahu, dan Allah memberitahu kepada manusia amat sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa, itu semua pengetahuan Allah kasih dikit. Dan kalau semua pengetahuan Allah dikumpulkan ibarat samudra semuanya, kemudian kita hanya mampu mengambil satu tetes dari semua lautan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Jadi yang Allah kasih tahu cuman dikit. Sedikit aja sudah kayaknya banyak. Kenapa Allah kasih tahu sedikit? Supaya manusia bergantung kepada Allah. Kita kembali 216 surat Al-Baqarah. Kenapa sabar dan syukur itu penting? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi menurut kita baik, belum tentu baik. Menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik. Yang pasti adalah baik dan buruk itu kalau itu menurut Allah. Ini anak mau nikah. Kata ibunya, nak, kalau sama dia nggak bagus, nak. Anak percaya nggak? Percaya nggak, Bu? Terus kata anaknya, justru Bu, ini menurut aku dia yang paling baik untukku. Ibu percaya? Percaya nggak, Bu? Belum pernah. Mantuan, udah. Atau temennya, Pak, saya kalau kesini bagus nggak? Wah, bagus Pak kalau kesini. Temennya bilang, enggak, kalau kesini nggak bagus Pak. Ibu percaya yang mana, Bu? Ya Pak, sama dengan dulu. Siapa Ustaz itu yang naik keledai ya? Abu Nawas atau siapa? Sama anaknya. Beli keledai, dituntun keledainya berdua. Maka di jalan banyak yang ngomel. Ini orang ini kebalik kali ya. Kan beli keledai untuk dinaikin, ini dituntun. Kayak orang beli mobil tapi didorong berdua. Karena diomongin gitu, dua-duanya naik. Pas naik ada lagi yang ngomel. Alah, orang ini enggak sayang sama hewan. Masa dua-duanya naik? Udah satu aja yang naik, yang satu ganti. Akhirnya satu turun. Yang turun adalah ayahnya. Udah nak, ajak kamu aja. Di jalan, anak ini enggak punya bakti kepada orang tua. Masa dia yang naik, ayahnya suruh diganti. Ya udah nak, kamu turun, ayah yang naik. Ngomong lagi orang. Apa kata orang, Pak? Orang tua tidak sayang sama anak. Malah masa anaknya yang naik, masa ayahnya yang naik, anaknya suruh Akhirnya dua-duanya bingung. Ini yang betul itu yang mana? Naik dua-duanya salah, turun dua-duanya salah. Salah satu naik juga. Yang benar mana, Bu? Maka kenapa ada kata ibunya, nak, ini cocok untukmu, nak. Sebentar ibu, aku istikharah dulu. Kenapa? Karena istikharah itu artinya mohon petunjuk dari, mohon pilihan dari Allah. Kita percaya amat saja nggak tahu percaya apa enggak. Pas dibilangin oleh anaknya juga ibunya, udah nak, ibu mau percaya sepenuhnya sama kamu. Harusnya ketika anak mengatakan, Bu, ini calon aku, ya, ibu lihat bagus atau bagaimana. Tapi ibu tanya Allah, kira-kira ini bagus atau tidak. Kenapa sekarang terbukti di pengadilan agama, apa Pak? Tapi yang aneh, ketika yang terjadi adalah, maaf, banyak perceraian, yang disalahin itu COVID. Ini gara-gara COVID, Ustadz. Lah COVID ngapain, Bu? Nggak ngapa-ngapain dia.
Kalau syukur dan sabarnya tetap, nggak ada masalah. Buktinya alhamdulillah kita masih jalan. Alhamdulillah kita tidak ada masalah. Kenapa terjadi itu? Bukan karena COVID-nya. Karena COVID itu adalah makhluk Allah yang kecil, yang notabene manusia diberikan sekian banyak oleh Allah karunia agar bagaimana menjaga protokol, agar ikhtiar, termasuk bagaimana agar hubungan suami istri tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Yang menentukan adalah ikhtiar kita, termasuk doa kepada Allah dan mohon pertolongan atau petunjuk dari Allah. Selesai nggak kalau begitu? Biasanya makan ya banyak, makannya dikit, ngomel itu. Akhirnya dua-duanya berantem. Setelah berantem mengajukan ke pengadilan. Masya Allah. Yang disalahin adalah COVID. Itu kalau COVID bisa ngomong, enak aja gua disalahin melulu. Giliran dapat nikmat gak disalahin. Giliran gini gua disalahin, kata COVID. Buktinya hikmahku banyak, kata COVID. Hikmahku banyak, coba. Kalau tidak ada COVID, hikmahnya banyak COVID itu. Hanya Ramadan tahun lalu Bapak Ibu yang berhasil ya mencetak para imam di dunia ini lebih besar daripada imam yang sesungguhnya. Setiap rumah imamnya ada 2. Betul? Salat tarawih kemarin saya juga di rumah gantian sama anak. Biasanya kan satu imam jemaahnya 1000. Sekarang satu imam jemaahnya 2, jemaahnya 3. Tidak perlu pakai LTQ lagi. Rumah kita sudah jadi lembaga tilawah betul? Ayahnya semangat ngafal. Kenapa? Malu suruh jadi imam ayatnya itu doang. Betul nggak Bu? Ini majelis ini yang hadirnya bisa luar negeri karena COVID-19. Kita jadi tahu siapa itu atau apa itu Zoom. Kalau kita bicara surat Al-Baqarah 216, maka yang disalahkan bukan makhluk Allah. Yang disalahkan adalah bagaimana kita mensikapinya dengan sabar dan atau mensikapinya dengan syukur. Karena Allah sudah beritahu, bisa jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal baik bagi kalian. Bisa jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Maka benda yang kita sukai, orang yang kita sukai, benda yang kita benci, orang yang kita benci, belum tentu itu baik atau buruk bagi kita. Maka kita nanya sama Allah, kalau itu baik ya Allah, maka faqdirhuli, tetapkan itu untukku. Ibu ingat doanya? Betul nggak Bu? Doa salat istikharah. Kalau dia baik untukku, tetapkan untukku. Kalau dia tidak baik untukku, maka ganti dengan yang lebih. Ini hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya. Maklum, fitrah wanita. Kata dia, enggak ada yang lebih baik dari suamiku. Di dunia ini hanya suamiku yang paling. Begitu Bu? Kok saya jadi nangis ya? Akhirnya beberapa sahabat datang menenangkan. Itulah yang kemudian nanti tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ya tentang ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi waju'. Kemudian alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah berhenti? Tidak. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salah satu hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah Ummu Salamah tidak bisa ditenangkan dalam tanda kutip. Masih tetap bersedih atas kepergian suami. Wajar. Dan ini fitrah manusia. Nggak mungkin tidak sedih. Tapi bagaimana kemudian hatinya dilapangkan oleh baginda. Sahabat datang. Tolong tenangkan. Sahabat datang. Belum juga. Akhirnya ada petunjuk dari Rasul. Yaitu doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati. Wakhluf li khairam minha. Ya Allah, pahalakan atas musibah ini. Beri pahala atas musibah ini. Dan ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Bu,
Ketika kita sakit, ya Allah pahalakan sakitku. Paling tenang. Karena sakit berpahala atau berguguran dosa. Dan ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Maaf, bukan yang lebih banyak. Bukan dengan yang lebih ganteng atau lebih cantik. Tapi lebih. Ummu Salamah katakan, kalau doa pertama aku yakin Allah Allah kasih pahala. Yakin. Karena banyak sekali hadisnya. Tapi ganti yang lebih baik aku tidak yakin. Karena tidak ada yang lebih baik dari Masya Allah. Beberapa lama akhirnya yang datang adalah manusia terbaik yang bernama Nabi Muhammad. Barulah dia, hadis ini benar. Doa ini benar. Karena yang menggantikan suaminya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba doa untuk yang wafat apa? Setelah doa Allah maghfirlahu warhamu, terus apa? Wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan. Ada jamaah saya ibu-ibu, Ustaz yang ini saya nggak mau, yang zaujan khairan min zauji, karena saya nggak mau nikah lagi. Ya terserah ibu yang itu mah. Kalau bapak-bapak, makanya contohnya tadi Ummu Salamah bu, nggak ada contohnya yang laki-laki. Contoh hadisnya Ummu Salamah. Kalau yang laki-laki, wallahu a'lam. Yang pernah mengalami yang tahu. Ya. Yang ini subhanallah. Kenapa doanya ganti ya Allah tempatku dengan yang tempat lebih baik, rumahku dengan yang lebih baik. Rumahku di dunia bocor, Allah ganti rumah di surga tidak pernah bocor. Rumahku di dunia hanya 45. Rumahku di surga Allah ganti dengan lebih baik. Keluarga Allah kumpulkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah yang membuat kita tenang dan bahagia dengan syukur dan sabar. Surat Ar-Ra'd 23. Anak saya yang kelima juga sudah tiada. Tapi kalau kita baca ayat ini, subhanallah. Orang tua sudah tiada. Tapi kalau kita baca ayat ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tetap itu suami kita juga, tetap istri kita. Tapi keadaannya lebih baik. Kenapa? Karena istrinya nanti akan menjadi bidah yang tidak akan mengeluarkan kotoran. Yang selalu dalam keadaan azwajum suci. Di dunia secantik apapun pasti ada kotor. Ada di sini orang cantik nggak ada kotorannya. Orang ganteng nggak ada kotorannya. Coba habis tidur Pak, ganteng nggak? Pas lagi tidur di selfie, wah ganteng banget kali. Kenapa? Surat Ar-Ra'd 23 Bapak Ibu. Inilah yang menguatkan kesabaran dan kebahagiaan kita. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah persilakan. Silakan kamu masuk surga sendirian Bu? Tidak. Ayo panggil orang tuamu yang soleh. Silakan panggil istri atau suamimu yang soleh. Dan panggil anak cucu keturunan. Maka ada surga namanya surga Aden. Itu untuk keluarga. Diperkuat dengan surat Al-Mu'min ayat 8. Al-Mu'min ayat yang ke-8. Itu doanya malaikat pemikul arsy. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum. Ya Allah, ini malaikat pemikul arsy. Bapak Ibu berdoa, ya Allah masukkan penghuni surga bersama orang tua, suami atau istri, pasangan, kemudian anak keturunan. Kalau itu yang dimaknai, berarti Allah ganti dengan yang lebih. Karena suami atau istrinya, anak-anaknya, orang tuanya dipertemukan kembali di surga Aden dan keadaan mereka pasti jauh lebih baik.
Kalau di dunia masih ada cemburu, di surga nggak ada cemburu. Kalau di dunia marah-marahan, di surga nggak mungkin. Nggak ada marah, udah dihilangin sama Allah. Di dunia tidak ada marah, di akhirat tidak ada. Yaquluna salamun, udah salam aja, tenang, damai. Makanya wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa sayyaratan khairon min apa bu sayyarah? Ya Allah, ganti mobilku dengan mobil yang lebih baik. Kenapa bersabar dan bersyukur? Ayat kedua adalah surat Al-Baqarah 216, karena kita tidak tahu, bisa jadi yang menurut kita, menurut semua orang, menurut ayah ibu kita bahwa itu baik, belum tentu menurut Allah baik. Yang menurut semua orang gak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Yang ketiga, hadirin wal hadirat, sudah pukul 8.52. Tapi kultum aja. Udah dimakan. Berarti udah selesai. Kan kuliah tunggu makan. Nikmat ya, sudah dapat dunia, dapat akhirat. Ngaji itu enak. Ya, dapat dunianya, ini kan dapat akhirat. Pasti itu. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, yang ketiga. Ayatnya Bapak Ibu, surat An-Naml ayat 19 dan surat Al-A'raf ayat 126. Ya. An-Naml 19 dan Al-A'raf ayat berapa tadi? 126, betul. Dua ayat ini kata para ulama, yang pertama An-Naml 19 adalah ayat kesyukuran paling tinggi. Sedangkan Al-A'raf 126 ayat kesabaran paling tinggi. Karena ayat sabar banyak, ayat syukur banyak di Al-Quran. Kenapa disebut ini ayat kesyukuran paling tinggi? An-Naml 19. Ternyata di An-Naml ayat 19 Allah abadikan doa manusia yang cuma satu-satunya di dunia sampai nanti hari kiamat, yang Allah anugerahi kekayaan yang maksimal, kemewahan yang maksimal. Bahkan semua manusia, bahkan jin, bahkan hewan pun mengabdi kepada manusia mulia ini, yaitu Nabi Sulaiman alaihis. Jadi syukur yang paripurna memang syukurnya Nabi Sulaiman. Sekarang ada orang kaya raya tetap tidak mungkin ngalahin Nabi. Ada raja ngalahin Nabi Sulaiman? Enggak mungkin. Karena istana Nabi Sulaiman yang membuatnya manusia, jin. Istananya dibuat oleh jin. Ya, yang bikin istananya jin. Bahkan saking hebatnya ini, saking mewahnya, dan sampai hari kiamat tidak akan ada yang menandingi Nabi Sulaiman. Makanya diabadikan oleh Allah doa kesyukuran paling tinggi, doa Nabi Sulaiman. Karena semua nikmatnya sudah pernah Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman, dan tidak Allah anugerahkan kepada selain Nabi. Coba. Ini ratu. Ratu kan berarti punya istana. Ketika datang ke istana Nabi Sulaiman, gimana ratu itu? Terkejut, kainnya disingkap. Dalam tanda kutip, norak. Kampungan. Ibu pernah ke istana nggak, Bu? Ini ada ya tetangga saya, anaknya di istana, semuanya. Ya, ada yang jualan bakwan, jualan gorengan, yang penting kan di sana. Wah, ibu berhasil banget. Iya Ustaz, semuanya berhasil anak-anak saya. Ya, tinggalnya dekat istana. Ternyata jualan
Ini Ratu Bagis ketika nyampe, itu kainnya dia ini karena kau khawatir basah. Norak banget. Itu kalau kita lihat sekarang, aduh, kagak pernah lihat istana. Kenapa? Karena lantainya terbuat dari kaca. Wallahu a'lam, tebelnya kacanya itu berapa milimeter. Ibu datang ke toko emas, toko minyak wangi, ada tulisan nggak di kacanya? Mohon jangan ditekan. Berarti tebelnya. Ini yang nginjek istana Nabi Sulaiman itu jin, manusia, dan hewan. Nggak pernah roboh, nggak pernah retak. Berarti teknologi kacanya teknologi super. Kan nyingkap gara-gara air ini banjir istananya gitu ya. Dikira istananya padahal saking jernihnya terbuat dari kaca, Bu. Itu tebelnya berapa? Ini kaca ini kan kelihatan. Kelihatan kan Ibu? Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kacanya menjadi ini lantainya. Innaha min qawarir. Sungguh itu adalah kaca, kata Nabi Sulaiman. Ini kaca. Belum pernah ada teknologi istana lantainya dari karena nggak kuat. 5 orang aja ditulis nanti. Maaf, cuman 5 orang. Kayak naik lift kan dibatasi, Bu. Kenapa dibatasi? Ya nggak kuat. Ini istana yang datangnya semua manusia, silakan. Jin juga datang. Dan jinnya di masa Nabi Sulaiman itu napak. Kalau sekarang jinnya nggak napak. Ngapung. Berarti kan kacanya tebelnya berapa gram itu? Nggak pakai mili lagi, udah pakai gram. Tidak ada yang menandingi ya karunia Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka doa surat An-Naml ayat 19 adalah doa yang paripurna, doa paling tinggi, doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan kesyukuran. Bahkan saking syukurnya beliau ucapan itu ketika fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kapan dibaca doanya, Bu? Saat lihat semut. Ketika dikasih tahu, semutnya kok ngerti. Malah ratu semutnya yang bilang sama anak buahnya, semua anak buahku masuk ke lubang. Ini Nabi Sulaiman dengan semua pasukannya datang. Semuanya masuk ke lubangnya. Nabi Sulaiman tersenyum. Banyak orang ngerti semua bahasa, tapi tidak ada yang ngerti bahasa semut. Kalau saya ngerti bahasa semut, gula saya enggak pernah dikerubutin semut. Orang digini-gini aja nggak ngerti-ngerti semutnya. Dibilangin nggak ngerti tuh, Mut. Ini tuh untuk manusia, Mut. Nggak ngerti dia. Saya giniin, nggak ngerti juga. Dikasih kapur baru, ngerti dikit. Nggak boleh dibunuh. Jadi saya gini aja, Bu, lingkarin. Ya. Ketua dia udah ini, saya buka sedikit jalan. Nah ini jalannya sini ya. Masya Allah. Ada orang semua bahasa ngerti, tapi pasti tidak akan menandingi ya ngertinya Nabi Sulaiman, karena bahasa semut pun dia bahasa jin dia faham, Bu. Maka Rabbi auzi'ni, ini ayat kesyukuran tertinggi, karena kita pun tidak pernah mengalami. Siapapun tidak akan pernah mengalami seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengalami dan beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Berarti kata teman saya, kita lebih hebat dari dari Nabi Sulaiman dong. Kenapa? Kita kasih dikit aja kita pakai doa ini. Paham, Pak? Berarti kita lebih hebat dari Nabi Sulaiman dong. Kita cuma dikasih air putih, kita berdoa Rabbi auzi'ni. Nabi Sulaiman kan memang banyak banget. Wajar kalau Rabbi auzi'ni. Kita dikasih dikit saja sudah Rabbi Enggak, saya bilang enggak begitu. Intermezzo. Kan kita lebih hebat. Betul enggak, Bu? Dikasih dikit tapi kita Rabbi auzi'ni.
Nabi Sulaiman dikasih banyak. Wajar kalau Rabbi auzi'ni ya. Bukan begitu. Maksudnya begitulah betapa syukurnya Nabi Sulaiman. Karena maaf Bapak Ibu, saya sendiri wallahu a'lam. Saya kuat enggak kalau saya itu seperti Nabi Sulaiman? Kuat enggak, Bu? Belum tentu. Belum tentu. Kan kita ngomongin orang karena kita belum di posisi orang itu, betul? Paling dia. Kita dikasih belum tentu juga kuat. Makanya banyak orang yang tidak kuat sama dunia. Karena kita belum tentu juga kuat kalau seperti pernah nyobain. Ibu-ibu ada yang pernah nyobain nggak? Rumahnya itu 1000 meter. Ada yang pernah? Mobilnya Lamborghini gini apa gitu? Kalau dia Lamborghini, saya Lamborghini. Kan gini dan gitu. Yang mahal Lamborghini, yang murah Lambor gitu Pak. Ya gitu aja. Ya. Kita kalau dikasih itu belum tentu bisa bersyukur juga. Ujiannya lebih berat lagi, betul? Iya. Maka betul sebetulnya ungkapan sahabat saya itu, tapi maknanya adalah kalau ingin menunjukkan rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah, maka ucapkanlah doa seperti doanya Nabi Sulaiman. Karena kenikmatan Nabi Sulaiman adalah kenikmatan di atas rata-rata semua manusia. Bahkan Bapak Ibu, kalau dikumpulkan semua kekayaan manusia, tidak akan menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Allah yang maha kaya? Hebat. Nah, sekarang surat Al-A'raf 126. Ini ayat tentang kesabaran. Kenapa doanya? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan husnul. Bapak Ibu, ini contoh saja. Ada orang yang naik kendaraan berlima, terus terjadi kecelakaan. Dari 5 orang ada 2 yang selamat. Apa kata yang selamat, Bu? Untung saya masih selamat. Betul? Padahal kakinya udah nggak ada. Tapi karena lihat temennya yang meninggal, dia bilang untung saya selamat. Tapi kalau lihat orang lain, aduh sedih banget, saya kehilangan kaki. Tapi yang dia lihat adalah yang meninggal dunia, maka dia bilang untung saya masih selamat. Temanku meninggal meskipun kaki dan tangannya tiada. Betul? Ayat ini, anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Kalau ujianmu, musibahmu ya Allah membuat hamba harus menghadapmu, maka tetap wafatkan hamba dalam keadaan muslimin. Karena musibah tertinggi, ujian terberat adalah benar kalau ujian itu, musibah itu sampai kematian. Maka kamusnya orang Jawa bagus, selalu untung. Betul Bu? Jatuh dikit untung tadi ya. Betul? Rugi dikit untung, gak rugi banyak. Anak sakit untung sakitnya cuman kayak gitu. Yang lain sakitnya parah. Sakit parah untung gak mati. Pas mati untung enggak selesai. Jadi kata para ulama, bayangkan ayat ini Bu. Benar ya Allah anugerahkan kesabaran. Tapi kalau sudah meninggal, sudah selesai kesabarannya. Maka mohon kepada Allah, kalau ujian, kalau musibah membuat seseorang itu meninggal dunia karena yang membuatnya Allah, kita mohon ya Allah, kalaupun hamba harus menghadapmu karena sakit hamba, karena ujian darimu, maka tetap wafatkan hamba dalam keadaan muslimin. Karena kalau tidak, rugi dunia akhirat.
Udah sakit, udah meninggal, tapi tidak husnul khotimah. Rugi dunia akhir. Betul Bu? Maka ayat ini disebut sebagai a'la ayatis sabr. Di Al-Baqarah memang disebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi musibah yang dimaksud bukan kematian. Cuman kita kalau sudah dengar inna lillahi, di kepala kita ada untungnya cuman masjid yang boleh mengatakan innalillah. Kan ya. Halo, assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia. Itu untung cuman masjid yang menyampaikan informasi. Kalau setiap rumah menyampaikan informasi bingung. Dikit-dikit innalillahi. Kalau innalillahi itu sebetulnya untuk semua musibah apapun. Tapi kan ya ini kelaziman, bagus ya. Kelaziman, kebiasaan. Kita kalau jenguk orang sakit, terus kita mengucapkan innalillah, pasti marah yang sakit. Doain saya Pak. Padahal itu ucapan Al-Quran. Tapi kalau kita dengar, Pak, izin menyampaikan info, anak Bapak sakit, innalillah. Pak, doain yang betul aja Pak. Padahal itu betul memang kalimat thayyibahnya. Maka afrik alaina sobro wa tawaffana muslimin, betul. Puncak dari ujian. Selesai ujian, selesai musibah itu kalau meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, maaf Bapak Ibu, musibahnya udah nggak ada, hutangnya sudah nggak ada. Betul? Pilih mana Bu? Pilih sakit punya utang atau pilih meninggal lunas hutangnya? Nggak ada yang mau dua-duanya. Iya, tapi kan dia nggak dituntut, ahli warisnya yang dituntut. Iya kan? Ya kan dia memang nggak mampu. Ya udah ahli warisnya. Ahli warisnya nggak mampu, minta ke Baitul Mal. Makanya kenapa harus pesen kalau orang tua mau meninggal, pesen. Nah, ini harta di fulan. Alhamdulillah, makasih ayah, hartanya banyak. Ini di fulan ada nak, harta bapak 10 juta. Sama ibu ini harta bapak ada 50 juta. Tolong lunasin ya. Kirain itu peninggalan. Tapi ternyata peninggalan Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa manusia yang Allah anugerahkan sekian kemewahan juga Allah anugerahkan sifat sabar dan sifat syukur, dan itu baik baginya. Dan ada manusia yang dianugerahi oleh Allah kesabaran yang paripurna karena ujiannya sampai dengan kematian, atau ujiannya berlangsung lama seperti Nabi Ayub alaihissalam, tapi tetap beliau bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Ini dua nabi ini beda. Nabi Sulaiman itu kayaknya, bukan kayaknya sepertinya ya. Beliau itu kaya, itu karena beliau baik atau tidak baik? Nabi Ayub itu beliau sakit karena baik atau tidak baik? Utsman bin Affan kaya itu karena baik atau tidak baik? Qarun kaya karena baik atau tidak baik? Qarun Bu kaya kan? Tapi beliau baik atau tidak baik? Nggak baik ya. Karena Allah abadikan surat Al-Qasas kan 77, 78, 79 terus. Dia malah sombong. Ini karena aku hebat, makanya aku jadi Oke. Berarti kaya atau tidak punya bukan masalah. Yang masalah adalah baik atau tidak baik. Orang kaya seperti Nabi Sulaiman bagus. Orang tidak punya seperti Bilal juga bagus. Orang kaya seperti Utsman bagus. Orang tidak mampu seperti Abu Dzar juga bagus. Jadi yang dilihat oleh kita bukan hartanya, bukan materinya, tapi bagaimana orangnya. Maka syukur dan sabar itu tergantung orangnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Buktinya ada orang yang cocok dengan syukur, ada orang yang cocok dengan sabar. Wallahu alam Bapak Ibu, kita cocoknya dengan apa? Ibu-ibu cocoknya sama sabar apa syukur?
Syukur juga nggak cocok, Ustaz. Sabar nggak cocok. Ini cocoknya apa? Tengah-tengah. Jadi kalau orang dianugerahi kekayaan, jangan-jangan dia cocoknya syukur. Gitu aja. Jangan suudzon. Kalau orang nggak punya, memang ibu ini cocoknya sabar, Bu. Kata siapa? Kata Allah. Lah, kan kita sebelum dilahirkan sudah ditentukan hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u. Ditentukan semuanya. Berarti saat kita sedang apapun, sedang bagaimanapun, itu yang terbaik menurut Allah, karena tidak pernah Allah menzalimi manusia. Kenapa ada sabar dan ada syukur? Karena semua keadaan kita pasti baik menurut Allah. Kadarnya sudah Allah tetapkan. Bahkan Bapak Ibu, jadwalnya sudah Allah tetapkan. Kan ada jadwal pengajian Ahad pagi. Kita semua sudah dijadwalin. Jadwal sakit sudah ada di Lauh Mahfuz. Cuman nggak bisa kita lihat soalnya. Kalau tahu jadwal sakit enak. Tapi menurut saya nggak enak. Ya Allah, pengen tahu dong jadwal sakit kapan? Ini jadwal sakitmu. Jadwal susah nih, jadwal susahmu Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadwal marah-marahnya, tuh jadwal marahmu. Ada Bu jadwalnya Bu. Jadwal keselnya, ada jadwal kesel. Ya. Jadwal bermusuhan, ada tuh jadwal bermusuhan kamu. Semua kita udah dijadwalin Bu. Jam 9 jadwalmu gini ngaji. Jam 10 jadwalmu udah ada semuanya. Kenapa? Sabar dan syukur. Karena yang buat jadwal adalah Allah. Kita ngikutin jadwalnya Allah. Karena kita sangat yakin jadwal Allah itu paling sempurna. Dan kita yakin jadwal semuanya untuk kebaikan kita. Kita tinggal berdoa. Kalau jadwalnya nikmat, Rabbi auzi'ni. Kalau jadwalnya ujian, Rabbana afrik alaina sabra. Tinggal Allah yang milih untuk kita. Tapi pilihan Allah pasti pilihan paling bagus. Cuman itulah kita suka suudzon sama Allah. Allah nggak adil, Ustaz. Yang sakit kok saya terus. Yang susah kok saya terus. Dia nggak tahu padahal banyak orang yang tapi itu berarti dia tidak yakin dengan jadwal. Kita jadwal manusia aja nurut. Pak, jadwal ya. Nurut nggak Bu? Jadwal kantor nurut. Ini jadwal Allah kok tidak Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabar dan syukur untuk kita meraih kebahagiaan di dunia, meraih kebahagiaan di akhirat. Sehingga dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa sabar dan syukur itu ibarat dua sayap. Kalau sayap satunya patah, kita nggak bisa terbang. Kenapa? Keadaan kita gonta-ganti. Kita pula tidak tahu. Dan jadwal Allah pasti jadwal yang terbaik untuk kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita banyak mengadu kepada Allah, kita banyak ikhtiar, kita meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah dan amal soleh kita. Insya Allah yang terbaik untuk kita Allah hadirkan dan selalu kita berusaha mensyukurinya. Saat yang hadir adalah kenikmatan dan kita berusaha mensabarinya. Saat yang Allah hadirkan adalah ujian dan ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktunya. Dibuka tanya pertanyaan saja. Jawabannya wallahu alam ya. Jawabannya nanti